yang pastinya mudah untuk dibuat di rumah. Chef Edwin Lau akan memberikan resep ikan sebelah dengan kuah asam pedas, dan Chef Chandra akan memasak semur tenderloin. Seperti apa proses memasaknya? Langsung aja yuk! Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan laut terbanyak di dunia. Tidak hanya lezat, ikan laut juga memiliki beragam nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Mulai dari protein, asam lemak, omega 3, vitamin, mineral, zat besi, kalsium, selenium, dan zinc. Selain itu, ikan laut memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti menjaga kesehatan jantung, mendukung perkembangan otak dan mata, menguatkan tulang dan sendi, mencegah penyakit tiroid, mencegah anemia, dan dapat meredakan gejala asma pada anak-anak. Namun, walaupun ikan laut memiliki beragam manfaat bagi tubuh, kita harus tetap selektif dalam memilih jenis ikan ya pemirsa. Karena beberapa jenis ikan laut seperti ikan tuna, tongkol, serta tenggiri memiliki kadar merkuri yang cukup tinggi, sehingga dapat berefek buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, pagi ini Chef Edwin Lau akan berbagi resep ikan sebelah kuah asam pedas. Yuk, langsung aja kita saksikan bersama. Hai semuanya, hari ini kita akan membuat ikan sebelah. Nah, ikan sebelah ini saya akan bikin ikan gulung asam pedas. Perhatikan cara saya memfilenya. Yang pertama kita buang dulu bagian jeroannya. Korek ke bagian dalam, terus putuskan, terutama di bagian ini dia sedang bertelur. Ya. Jadi kita buang semua bagian organnya pelan-pelan. Nah, keluar semuanya. Terus dengan tisu ini dibersihkan. Nah, dia masih banyak darah-darahnya, ini akan membuat amis. Jadi ini dibersihkan dulu. Oke, selanjutnya mulai dari bagian ekor, ini diiris dulu seperti kayak gini. Nah, kita patahkan urat nadinya ke seluruh badannya. Terus bagian kepalanya juga diiris supaya oksidasinya tidak masuk ke dalam dagingnya. Ini kita harus iris tepat di bagian sini. Jadi masuk pisau bagian ujungnya. Terus diiris sampai ke bagian kepalanya. Nah, bagian inilah yang pelan-pelan nanti kita akan masukin si pisau. Pelan-pelan pisau akan masuk sampai ke bagian paling kirinya. Oh, tuh, bisa nggak tuh? So, tapi tulangnya. Oh my god, tipis rapi banget ya. Banget. Kamu tuh memang excellent, chef, bagus. Oke. Nah, seperti kayak gitu. Kita lanjutkan ke bagian sininya. Oke, jadi nanti kita penampilannya memakai si tulangnya ini. Jadi tulangnya ini nanti kita akan goreng, kita akan taruh filenya di dalamnya. Oke, jadi ini digaramin dulu sampai ke bagian kepalanya, terutama nih bagian siripnya. Bagian sirip ini sangat-sangat enak. Oke, seperti kayak gitu. Terus kasih tepung maizena. Nah, taburin aja. Terus balurin ke semua bagian. Jadi ini tinggal digoreng, masuk ke dalam minyak yang panas. Digoreng aja sampai warnanya keemasan. Nah, masukin kepala dulu, biarkan kepalanya nih agak masak bentar. Nah, kalau kepalanya udah, setidaknya udah nggak terlalu mentah, baru dorong bagian. Oh, tekniknya gitu. Oh, kepalanya dulu. Kepala dulu, badan, ya. Terus masuk lagi buntut lagi. Wih. Tinggalin aja, selagi kita akan bikin si filenya, kita akan isi dalamnya, kita gulung lalu kita panggang. Setelah itu dibuang bagian kulitnya. Caranya pakai pisau lain, pisau biasa aja. Sisinya masuk, seperti kayak begitu. Dibeset kanan kiri. Jadi jangan sampai gagal. Oke, sudah sampai ke ujung. Nah, jadi Wih, jadinya bagus banget file ikan. Ini hanya orang tertentu nih yang aku kalau gitu kayak ini kayak ingat masa lalu deh gitu. Tapi jangan usah ceritain jangan. setelah itu ambil jeruk limau. Ini diiris. Nah,
peresin supaya amisnya hilang. Oke. Nah, ini balurin supaya amisnya hilang. Bagian belakang juga. Terus ini kita tambahin perasan dari lemon. 1, 2, dan sedikit lagi 3. Terus ini di mix. Tuh campur butter sama lemon, Iya, butter lemon. dioles. Nah, ini nanti waktu dipanggang warnanya akan jadi lebih bagus. Nah, diolesin juga semua bagian. Ini penting banget. Nah, selagi kita menunggu, panaskan oven. Suhunya 180 derajat. Kita akan panggang sekitar 20 menitan. Untuk isiannya, nah yang pertama kita akan campur-campur di sini. Nah, di sini ada kani stick, ya. Jadi kepiting imitasi. Ini disuir-suir. Nah, ini setelah semuanya sudah disuir-suir, nah kita masukin bumbunya, tepung roti. Setelah itu masukin mayones, 3-5 sendok makan. 1, 2, 3, 4 dulu. Terus masukin ini kecap Inggris sekitar 1 sendok teh. Bubuk bawang bombay, setengah sendok teh. Diaduk sampai semua bahannya menyatu dengan baik. Kasih sedikit lada hitam, 1 cubitan. Jangan lupa ini ditambahin sedikit garam, 1 cubitan. Jadi nanti teksturnya, nih saya kasih lihat, tuh semuanya nempel dengan baik. Ambil isinya, terus tebar, ya. Nah, ambil daun kemangi, hanya 2 aja. Setelah ini digulung aja, seperti kayak begini. Kita akan belah 2, lalu kita berdirikan. Oke, iris tipis-tipis. Oke, iris yang gitu. Terus diberdirikan dan rapikan menjadi bentuk bunga. Tabur sedikit bubuk cabai atau bubuk paprika. Nah, biar ada warna. Oke, masukin ke dalam oven kira-kira 20 menit, suhu 360 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bikin sausnya. Jadi ikan ini enak banget dengan kuah asam pedas. Pasti segar banget. Caranya gampang banget. Oke, ini sudah semua. Kasar aja, masuk ke dalam sini. Sekarang kita tambahin kemiri, tapi kemirinya sudah digoreng. Oke. Setelah itu, ambil kunyit. Ini sekitar 4-5 cm. Terus jahe. Di sini kita masukin minyak supaya nanti dia bisa di blender. Ini isi sekitar 1/3 dari tingginya dulu. Terus kita tambahin sedikit garam dan gula. Blender sampai halus. Oke. Nah, nggak usah ditambahin minyak dulu karena masih ada minyak tadi dalam adonan bumbunya. Di sini ada serai. Diserai, buang bagian bawahnya. Oke, 4 jari, potong, sama 4 jari juga, potong, terus digeprak, terus dimasukin ke sini. Daun citrus ini adalah daun jeruk, saya taruh sekitar 4-5 biji. Tumis saja. Jangan lupa, ini kita siapin, nah ini bahan utamanya nggak bisa diganti. Ya, cari ke pasar, pasti ada namanya belimbing wuluh. Masuk. Setelah sudah berkaramel, aromanya harum, warnanya sedikit kecoklatan, masukin aja air. Airnya dimasak sampai dia agak berkurang. Nah, kalau semuanya sudah layu, meresap semuanya, kita saring.
diperas-peras. Ingat ya, garam sedikit aja. Dan gula, cita rasanya. Masukin SP. Nah, terus, ini di whisk. Oh, jadi kental tuh, iya. teksturnya semakin kental. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat ikannya. Ikan sebelah gulungnya udah dipanggang dan kuah asam pedasnya udah jadi nih pemirsa. Sekarang saatnya kita menyaksikan Chef Edwin Lau menyajikan ikan dan kuahnya ya pemirsa. Oke, ini dia yang namanya ikan gulung asam pedas. Kuahnya aku berasa kayak melted di mulut gitu loh. Masak ikan sebelah kuah asam pedas cek. Pasti pemirsa nungguin menu selanjutnya ya. Nih, langsung kita kasih semur tenderloin ala Chef Chandra Yudaswara. Silahkan Chef. Oke, jadi daging sapi yang saya pilih hari ini adalah khas dalam. Khas dalam itu adalah bagian paling empuk dari daging sapi. Nah, tapi kita juga mesti tahu cara mengolah dari awal. Jadi ini bagian luar itu ada otot atau bisa disebutnya dengan silver skin. Silver skin ini kalau kita nggak buang, waktu kita kunyah dia akan nyelip di gigi atau bikin tekstur dagingnya lebih keras lagi. Dan kita akan mulai, kayak kita ikuti arusnya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Kita juga bisa bantu dengan tangan. Nah, kita memisahkan bagian sini. Nah, ini kita pisahkan. Oke. Nah, ini kita sebut center fillet atau bagian tertengah di khas dalam. Kita potong dari sini. Nah, ini kita akan olah untuk bikin hidangan istimewa hari ini. Nah, saya akan potong bagian tengah sini. Oke. Kita bisa ambil bagian sini juga. Sebelum kita masak harus kita marinate dulu. Garam dan merica. Dan tambahkan sedikit jinten. Dan koriander, ketumbar. Oke, kita balurkan dengan minyak. Kamu pernah sebelumnya seasoning daging kayak gitu? Kalau seasoning daging Pernah ya? pernah, Jadi bisa lah buat kamu gampang. So, ya. seasoning doang. Oke. Jadi ini udah well seasoned, sisihkan, diamkan sambil kita nunggu. Kita akan rebus telur dulu. Nah, ini ada telur ayam kampung. Saya rebus kurang lebih 7 sampai 8 menit. Krimingan ini saya akan gunakan untuk memberikan aroma. Jadi waktu kita bikin kuahnya, sausnya, kita blender bawang merah, bawang putih, kurang lebih setengahnya dari bawang merah, kemiri sekitar 4 pieces, minyak, kita akan tumis. Oke, selanjutnya kita siapkan jahe dan laos. Kita iris. Cukup, masukin. Serai. Kayu manis.
star anis, cengkeh, dan pala yang kita serut. Banyak Kamu banget ini rempahnya. bisa nggak ya kamu kesini nggak yakin kalau kamu nggak biasa masak pakai rempah-rempahan ya? Ini telurnya udah 7 menit, kita angkat. Lalu kita tambahkan ketumbar, bubuk, dan jinten. Nah, ini adalah urat-urat trimmingan yang tadi kita dapatkan dari tenderloin atau khas dalam. Ini kita tumis di dalamnya supaya lebih kuat aroma dan flavornya. Kaldu. Oke, tambahkan merica. Lalu kecap manis. Lalu tambahkan air. Oke, ini kita akan reduce kurang lebih 15 menit. Kita masukin sambil nunggu ini cukup mendidih kurang lebih 5 menit. Nah, kita siapkan sekarang kentang belah tengah seperti ini. Nah, ini kita akan potong, namanya di-turning ya. Nah, ini namanya turning potato yang kita akan rebus dengan bumbu kuning. Kurang lebih seperti ini. Masukin ke dalam. Oke, aduk. Garam. Oke. Nah, jadi kita rebus dalam bumbu kuning yang isinya udah pasti ada kunyit, bawang merah, bawang putih kita haluskan supaya kita dapetin tekstur, warna, dan flavor juga. Nah, ini telurnya kita angkat dulu. Nah, ini saya sisihkan. Nah, jadi untuk kuah ini yang seperti saya bilang minimum 15 menit dan kita bisa lihat begitu dia udah berubah warnanya lebih transparan, teksturnya juga bagus. Kita cek konsistensinya. Oke, kita tuang. Nah, ini udah kita saring. Oke, kita sisihkan. Saya siapkan pumpkin. Nah, ini kita bersihkan kulit luarnya. Dan ini sebetulnya juga bisa kamu dapetin di lokal tradisional market ya, atau di pasar tradisional. Seperti ini. Oke, ini dia. Oh, labu. Pernah masak pakai labu nggak? Labu kayaknya nggak pernah deh. Oke, ntar kita coba ya. Terus kita siapkan garlic. Kita siapkan pan with oil. Dan pastikan ini pannya benar-benar panas ya. Nah, waktu kita masak ini jangan buru-buru. Jadi tipsnya kalau kita mau dapetin tekstur caramelized skin di beef, biarkan dia bernafas dulu di dalam pan sampai dia bunyinya mulai mereda, baru kita balik. Nah, ini kita udah bisa balik. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia ada skin crust, ada caramelized di bagian telurnya seperti ini, bagus. Labunya atau pumpkin, bawang merah, bawang putih. Balik lagi satu sisi. Kita tambahkan seasoning di atas sayurannya. Nah, ini kita bisa matikan ya. Udah cukup. Kentangnya juga udah matang. Terus kita ambil kentang kunyitnya. Nah, sekarang saatnya plating semur tenderloinnya, Chef.
Nah ini dia semur daging ala Chef Chandra. Teksturnya soft, Oke. nggak chewy, jadi pas Dan dagingnya. overall menurut kamu gimana masakannya hari ini? Mantep. Oke ya. Ikan sebelah kuah asam pedas dan semur tenderloin sudah disajikan. Silahkan dicoba di rumah ya pemirsa. Dan tag Instagram kita di @mendadakchef_trans7. Mendadak Chef, bisa nggak lo? Bisa lah, masa enggak? Oh ya pemirsa Mendadak Chef, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Bye-bye! Kak Andika, udah deket bulan Ramadan, kasih tips-tips dong. Anak kecil suka makan pizza. Pizzanya beli di Buaran. Ingat, bentar lagi mau puasa. Hati nggak boleh gampang baperan. Keren nggak quote gue? Keren banget Kak Andika.